kita mudahnya kita misalnya suatu tahun buku Januari sampai Desember secara umum gini ya. Maka nanti penghitungan Januari sampai November akan berbeda dengan bulan Desembernya. Januari sampai November itu menggunakan namanya disebut dengan ter. Bukan ter pesona ya, Mbak. Dari Studio 528 Ruang Kita Bicara Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Winda seperti biasa membersamai kawan pajak semuanya di Studio 528. Nah, Studio 528 ini adalah podcast atau sarana edukasi dari KPP Pratama Karanganyar untuk memberikan informasi-informasi perpajakan yang terkini dan juga asik untuk kita perbincangkan. Nah, seperti biasa kita juga nggak sendiri. Kali ini saya bersama dengan Mas Adang Juanda. Apa kabar Mas Adang? Alhamdulillah, baik Mbak Winda. Sebagai informasi, Mas Adang ini adalah penyuluh pajak di KPP Pratama Karanganyar. Dan beliau ini udah beberapa kali ya datang di Studio 528 gitu ya Mas ya. Sehat Mas? Alhamdulillah, terima kasih Mbak Winda. Ini sudah kesekian kali ya. Saya udah lupa berapa kali. Oke. Mudah-mudahan kawan pajak tidak bosan. Oh enggak lah ya, karena kita selalu membawa informasi-informasi baru. Seperti hari ini tema kita adalah terkait kewajiban perpajakan untuk wajib pajak badan usaha. Nah, apa aja sih kewajiban perpajakannya? Nanti kita simak satu persatu akan dikulas oleh Mas Adang. Dan informasi di dalam podcast ini itu sangat pas banget buat kawan pajak yang mungkin pengurus atau mungkin juga bahkan pemilik ya dari badan usaha yang baru dibentuk, baru punya NPWP. Terus bingung nih, kewajiban pajaknya tuh apa saja sih sebenarnya gitu ya Mas Adang. Baca-baca kok kayaknya juga bingung gitu. Nah, mungkin semoga kita bisa memberi penjelasan yang lebih terang benderang. Atau untuk kawan pajak yang sudah mungkin punya NPWP dari lama gitu, terus ingin mengupgrade pengetahuan perpajakannya, boleh banget nanti disimak aja karena ketentuan perpajakan banyak yang berubah ya Mas. Betul ya. Sekali, Mas. Sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, Mas Adang mungkin bisa dimulai dulu dari siapa aja sih sebenarnya yang dimaksud sebagai wajib pajak badan ini. Jadi mungkin gini kawan pajak ya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita, saya dan teman-teman penyuluh pajak itu kan di meja paling depan di helpdesk namanya, atau meja konsultasi. Nah, hampir semua wajib pajak yang datang, wajib pajak baru terdaftar itu rata-rata bingung. Setelah kami punya NPWP itu terus ngapain gitu. Betul. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan berupaya untuk mengulas. Ini sebenarnya materi ini memang pasnya untuk yang wajib pajak badan baru. Tetapi untuk wajib badan lama, satu sebagai upaya penyegaran, yang kedua karena mungkin ada beberapa bagian, beberapa pasal yang mengalami beberapa update informasi, update peraturan perpajakan. Nah, mungkin saya akan sedikit menyampaikan dulu tentang sebenarnya badan itu apa gitu. Betul. Jadi badan itu adalah kalau dalam definisi perpajakan sekumpulan orang dan atau modal. Nah, karena dari sekumpulan nanti berbentuk sebuah badan hukum yang meliputi yang secara umum CV, PT, firma, yayasan, BUMDes, BUMDesma itu merupakan koperasi. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari badan hukum. Nah, sehingga kalau kesempatan kali ini kita memang akan fokus membahas badan hukum, Mbak. Untuk orang pribadi kayak nanti sudah pernah tuh. Udah pernah juga ya. Oke, baik. Jadi tadi CV, PT, koperasi, yayasan, kemudian lembaga. Betul. Yang merasa kemarin bikin NPWP seperti itu atau yang sedang ada juga nih yang sedang berpikiran mau bikin NPWP. Nah, ini kewajiban pajaknya. Kalau secara garis besar seperti apa? Soalnya kalau kita bahas satu persatu mungkin kita bisa podcast ini durasinya bisa berjam-jam ini teman-teman. Mungkin kawan pajak bosan ini. Kalau secara ringkasnya kita nanti akan membahas seperti apa Mas Adang? Baik, mungkin kita akan pecah menjadi 4 saja ya Mbak, untuk memudahkan. Ini 4 ini hanya pemisahan kita saja. Sedikit tuh, 4 saja ya. Jadi yang pertama terkait tentang nanti PPh pasal 21. Ini selalu kita awali kenapa? Karena ini yang saat ini mengalami perubahan paling banyak. Perubahan ini pasal 21. Kemudian nanti ada namanya PPh unifikasi. Unifikasi itu kan unifikasi berarti gabungan beberapa jenis pasal, terutama pemotongan-pemungutan. Nanti akan kita bahas apa saja. Yang ketiga kita akan membahas tentang SPT tahunan. Nah, ini juga
Kalau sudah punya NPWP penting sekali. Jadi sudah punya NPWP harus SPT tahunan, lapor setahun sekali. Yang terakhir yang kita bahas tambahan, walaupun tidak semua ada itu adalah terkait dengan PPN atau pengusaha kena pajak nanti. Oke, jadi nanti hanya 4 ini loh. Kewajibannya hanya 4 loh, sedikit. Yaitu adalah SPT PPh pasal 21, SPT unifikasi, SPT tahunan, dan juga SPT masa PPN tadi. Nah, kalau PPh 21 satu persatu nih. PPh 21 yang ada perubahan terbaru. Ada apakah di situ? Ya. Yang berubah apa, Mas Adang? Jadi kalau PPh 21 intinya adalah pajak atas penghasilan. Dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh orang pribadi. Nah, itu berarti fokusnya ada di PPh pasal 21. Nah, untuk update-nya gini, Mbak. Jadi kalau di peraturannya itu aturan pertama adalah peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023. Tentang kemudian diturunkan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 tahun 2023. Mudahnya secara PPh yang dipotong, pajak penghasilan yang dipotong itu tidak mengalami perubahan, tetapi ada sedikit perubahan terkait dengan cara menghitungnya. Cara hitungnya akan kita bedakan menjadi, ini yang paling umum kan adalah pegawai tetap yang paling banyak ya. Pegawai tetap itu berarti kalau swasta ya pegawai tetap dan pensiunannya, atau kalau PNS ya ASN, PNS, TNI Polri dan pensiunannya ini sama. Itu untuk kita mudahnya. Kita misalnya suatu tahun buku Januari sampai Desember secara umum gini, maka nanti penghitungan Januari sampai November akan berbeda dengan bulan Desembernya. Januari sampai November itu menggunakan namanya disebut dengan TER, bukan TER pesona ya, Mbak. Bukan, tapi adalah tarif efektif rata-rata. Jadi mudahnya penghitungan tarif itu berdasarkan suatu tabel yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tabelnya ada 3, nanti TER kategori A, TER kategori B, TER kategori C. Ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh penghasilan tidak kena pajaknya berapa dan nilai penghasilan brutonya berapa. Tabel ini banyak sekali dan tidak perlu dihafal karena pajak ini untuk yang bagian gaji ya. Udah hampir aja merasa, sulit nih. Tidak perlu dihafal. Nggak perlu. Kenapa? Nanti kita sebutkan kenapa, karena ada aplikasi e-Bupot PPh 212 yang sudah menghitung otomatis. Jadi nanti kita di sesi setelah ini. Lanjut ke PMK 168. Januari November menggunakan tarif TER. Nah, untuk Desember itu sama seperti aturan terdahulu, menggunakan tarif pasal 17. Nah, tarif pasal 17 setahun berapa? Dikurangi yang telah dibayarkan Januari sampai November. Nah, itu yang dibayar di bulan Desember, dan di bulan Desember ini bukti potongnya namanya 1721 A1 atau 2 seperti tahun kemarin. Nah, yang Januari November ada tambahan lagi bukti potong 1721 A3. Jadi bukti potong bulanan mudahnya. Kalau kemarin-kemarin tidak ada, Mbak. Nah, sekarang ada bukti potong bulanan. Mungkin boleh saya ringkas ya, Mas Adang ya. Jadi kewajiban di PPh pasal 21 ini khusus untuk perusahaan, dia ngasih penghasilan ke karyawannya gitu ya dalam bentuk nama apapun, mau disebut gaji, upah, honor atau apalah ya, THR lah, itu penghasilannya semuanya bisa kena pajak. Tarifnya berapa? Itu kalau sekarang itu menggunakan tarif TER tadi, tarif efektif rata-rata yang sudah jadi setiap bulan itu tarifnya langsung berapa persen gitu, berapa persen, penghasilannya berapa persen gitu ya. Pembedanya itu dari PTKP itu jenis masing-masing perorangan itu sudah menikah atau belum menikah, gitu, nanti beda-beda ya tanggungannya berapa. Kemudian berapa sih jumlah penghasilannya, seperti itu. Nah, kalau mau lebih rinci dan lebih panjang lebar, kayaknya kita pernah punya satu episode khusus deh membahas terkait ketentuan PPh pasal 21 ini. Nanti boleh kawan pajak cek di episode sebelumnya ya, kita kupas lebih dalam terkait PPh 21. Gak apa-apa, kita ulang sedikit-sedikit aja ya. Jadi terkait kewajiban PPh pasal 21 ini berarti bagi perusahaan dia harus apa aja selain potong pajak? Jadi secara umum wajib pajak badan, kita kembali ke loncat ke belakang, ke depan dulu. Jadi begini, kewajiban badan itu kan daftar NBP sudah, menghitung berapa pajak yang harus dipotong, yang ketiga melaporkan. Nah, terkait dengan ini sama. Jadi perusahaan sepanjang memberikan penghasilan, maka harus membuatkan bukti potong. Harus ya? Harus, walaupun nihil. Jadi misalnya penghasilan per bulannya di bawah batas TER tadi, misalnya TER-nya gajinya 3 juta penghasilan brutonya, kan di bawah TER tadi. Belum ada pajaknya ya, kalau 3 juta ya, nggak ada pajaknya. Berarti, maka perusahaan tetap membuatkan bukti potong bulanan. Kemudian nanti melakukan pelaporan. Pelaporan melalui apa? e-Bupot unifikasi. Melalui e-Bupot
PPh 2126. Belum sampai unifikasi masih nanti lah. Mudahnya kalau lupa di DJP online. DJP online, menu lapor di pra pelaporan, di situ ada e-Bupot PPh 2126. Oke, jadi nih wajib pajak badan usaha jangan lupa kalau ngasih penghasilan ke karyawan kita buatkan bukti potong walaupun ternyata tidak ada pajaknya gitu ya. Kata kayak misal penghasilan 3 juta itu kan belum ada pajak bulanannya nih, tetap harus dibuatkan bukti potong, kemudian dibuatkan SPT unifikasi juga SPT PPh 21. Aduh, ini gara-gara Mas Adang tadi jadi ke bawah. SPT PPh 21. Nah, bikinnya di mana? Apakah kalau zaman dulu kan kita pakai install aplikasi di laptop itu udah enggak lagi ya? Sudah enggak dipakai lagi. Mulai Januari 2024 sudah beralih ke versi web dan memang lebih mudah. Kenapa? Aplikasi itu mohon maaf saya ceritakan di balik layar itu. Banyak yang ke kantor itu aplikasinya error Mas, ISPT-nya nggak bisa diinstal. Banyak case-case yang kena virus laptopnya. Dan itu harus bawa laptop ke KPP berarti. Kalau web e-faktur misalnya KPP wajib pajak lupa, itu langsung kita bisa buka di browser di komputernya helpdesk. Nah, itu terkait dengan penggunaan aplikasi e-Bupot 2126 dan penggunanya sangat mudah sekali. Simpelnya gini Mbak. Pertama, ngasih gaji berapa, penghasilan berapa, buat inputkan di situ. Terus kemudian masukkan PTKP-nya berapa, langsung keluar nanti. Kenapa pajak atau tidak? Tinggal klik simpan, selesai. Enggak itu ya tadi ya, enggak usah mikir tarifnya berapa. Enggak udah dihitungkan langsung dari mesinnya. Dan sehingga ya pasti kecil tingkat kesalahannya. Daripada jangan kawan pajak bikin sendiri tulisan di Excel atau pakai kalkulator barangkali. Wah, sudah. Nah, human error-nya banyak ya. betul. Jangan sangat terbantu. Jadi kawan pajak tinggal akses aja akun DJP online. Di situ semuanya ada ya. Ada. DJP online. Nanti di situ pilih menu lapor, pilih yang pra pelaporan. Nanti di situ ada e-Bupot PPh pasal 21. Nanti kawan pajak langsung bikinlah di situ bukti potongnya, kemudian nanti laporkan. Jadi wajib setiap bulan. Sepanjang perusahaan memberikan penghasilan. Oke. Sepanjang memberikan penghasilan. Kalau dulu ketentuannya itu kalau setiap bulan nggak ada pajaknya nggak perlu lapor. Betul. Wajibnya hanya Desember saja. Tapi di 2024 ini wajib lapor setiap bulan sepanjang memberikan penghasilan kepada karyawan. Betul. Seperti itu ya Mas. Betul, Pak. Mudah. Nggak perlu ngafalin tarifnya, nggak perlu bikin print tabelnya ya, dan nggak perlu cetak-cetak kertas. Iya betul, paperless ya sudah ya. Ya kawan pajak itu tadi satu poin sudah kita bahas PPh pasal 21. Kemudian berikutnya tadi yang sudah spill terus, kesebut terus udah nggak tahan Mas ada mau jelasin adalah terkait SPT PPh unifikasi gabungan apa sajakah dan apakah kawan pajak ini wajib untuk melakukan pelaporan unifikasi ini. Nah, coba Mas Adang spill ya. Siap. Untuk unifikasi itu mudahnya dulu saya cerita dulu. Unifikasi kan artinya gabungan. Berarti dulu kan belum digabung ya, Pak. Betul. Ya. Dulu belum digabung itu ada pasal 4 ayat 2, pasal 15, pasal 22, pasal 23. Itu lapor masing-masing. Ada aplikasi ISPT masing-masing. Dan itu update-nya masing-masing penuh juga. Penuh laptopnya ya. Betul. Belum lagi kalau laptopnya ternyata nggak kompatibel, udah repot sekali. Kalau sekarang jadi satu. Satu kesatuan dan berbasis browser atau web base. Jadi SPT masa unifikasi adalah formulir online yang digunakan untuk melakukan pelaporan SPT masa. 1. Pasal 4 ayat 2. 2. Pasal 22, pasal 23, pasal 15, pasal 23/26. Kita bahas apa itu? Banyak sekali ya. Dikit aja nanti kalau kebanyakan kayaknya nanti bikin pusing nih. Pasal 15 secara garis besar terkait apa Mas Adang? Pasal 15 itu terkait dengan pelayaran, penerbangan. Ini misalnya perusahaan Bapak Ibu kan pajak ini menyewa misalnya mau kegiatan perusahaan untuk menyewa kapal tanker misalnya, mau kemana gitu, atau charter pesawat, charter pesawat kemana itu lah, itu maka menggunakan tarif pasal 15. Baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu pasal tarifnya nggak usah dihafal, masukkan ke unifikasi, pilih menu misalnya charter pesawat, nanti langsung muncul tarifnya. Iya, semua sudah dihitungkan sebenarnya. Sudah dihitungkan. Sangat gampang. Jadi jangan punya stigma dari awal, kayaknya rumit, sulit, enggak, coba dulu. Ternyata gampang. Oke, itu pasal 15. Kemudian yang kedua ada pasal 22. Betul. Pasal 22 terkait apa? Nah, kalau kan pasal 22 mungkin umumnya instansi pemerintah.
Instansi pemerintah itu ketika pengadaan barang, maka dia melakukan pemungutan pasal 22. Itu satu. Yang kedua mungkin industri-industri tertentu yang melakukan penjualan tertentu, ya semen dan beberapa barang lainnya, maka nanti ada kewajiban melakukan pemungutan pasal 22. Oke, itu pasal 22. Gambarnya seperti itu. Jadi kalau kan pajak gak ada hubungan sama itu, oh saya tidak. Okay. Yang ketiga ada PPh pasal 23. Betul. Itu terkait apa? Bedanya 23 itu ya jasa, sewa, penghasilan atas dari modal, hadiah, penghargaan. Selain program pasal 21. Paling simpel ngapalkan pasal 23 itu misalnya apa? Sewa mobil, perusahaan mau menyewa mobil, lalu motong pasal 23. Kemudian sewa harta ya. Sewa harta. Kemudian perusahaan mau memperbaiki AC-nya, mengundang CV ABC untuk servis. Nah, itu berarti PPh 23 jasa. Kena pasal 23 2%. Tidak perlu dihafal juga tarifnya berapa. Nanti ada pasal misalnya 15% untuk apa? Untuk hadiah, dividen. Itu yang diterima badan hukum itu nanti ada tarifnya di situ. Tidak perlu dihafal juga. Tinggal dipilih saja di e-bookpot unifikasinya. Ini banyak biasanya kalau kawan pajak badan usaha itu sewa tuh biasanya sewa mesin fotokopi gitu kan. Kalau di kantornya daripada beli sendiri dia sewa, kemudian sewa printer gitu, sewa AC portable seperti itu ya, yang mesin-mesin atau sewa kendaraan itu juga termasuk ke dalam PPh pasal 23 dengan tarif 2% ya. 2%. Kemudian juga jasa, sepanjang jasa itu kan ada sama kayak 21 juga kan. Jasa juga Mas Adang. Wah, itu perlu dibahas juga Pak. Dibahas dong, nanti beda. Jadi prinsipnya kalau di PPh 23 itu selalu dibatasi dengan selain yang dipotong PPh 21. Jadi 21 menangkan dulu. Khusus jasa ya ini. Betul, khusus jasa. Jadi kalau pengguna jasa adalah contoh saja misalnya servis AC dulu. Misalnya saya punya perusahaan ABC misalnya. Kemudian saya ingin memperbaiki AC saya. Kalau kerjasama sama saya dengan orang pribadi, pasal 21. Misalnya yang betulin Padang gitu ya, betulin ya. Nah, itu berarti kena PPh 21. Kalau yang betulin misalnya PT ABCD juga sama badan hukum atau CV, kenakan 2%. PPh 23. Tergantung siapa yang nerima ya. Untuk jasa. Kalau sewa tetap make up orang pribadi maupun badan usaha tetap dia PPh pasal 23. Betul, gitu ya. Betul. Sekilas nih sudah pasal 23 sudah hatam. Selanjutnya adalah pasal 4E2. Nah, 4E2 apa aja nih Mas Adang? 4E2 kita nyebutnya PPh final. Final itu ya selesai dihitung saat itu juga. Nanti di laporan SPT tahunan nggak mempengaruhi pajak yang akan dibayar. Contohnya ya pasal 4E2 sewa tanah bangunan, penjualan, pengalihan tanah bangunan itu dipotong pasal 4E2. Bisa juga misalnya terkait dengan wajib-wajib UMKM pasal 4E2 yang PP 55 yang Mbak yang 9% itu maksudnya pasal 4E2 juga. Jadi jasa konstruksi ya Mas ya, biasanya juga. Jasa konstruksi itu adalah PP pasal 4E2. Terus sewa yang tanah bangunan bedanya dengan khusus tanah bangunan. Khusus tanah bangunan. Soalnya kalau harta tadi di 23 ya. Terus juga pengalihan hak tanah atau bangunan tadi ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kawan pajak ada yang jual beli tanah, nih bisa jual beli bangunan, nah itu biasanya kena pajak penjualan, itu PPh pasal 4E2. Nah, itu ya namanya jadi tahu. Terus apalagi ada yang belum disebut ya? Pasal 26. 26. Ya. Pasal 26 itu misalnya perusahaan saya, industri pariwisata. Pengen biar saya sebagai jasa EO itu tambah mencoreng, tambah bersinar. Saya mengundang artis luar negeri. Saya nggak apa artis luar negeri Pak. Jadi anggap saja namanya siapa ya ABC gitu ya. ABC aja. ABC orang pribadi dia, artis Korea Selatan. Kalau Korea Utara kan nggak bisa yang gitu ya. Korea Selatan aja ya. Artis Korea Selatan datang ke Indonesia mempromosikan perusahaan saya. Saya bayar misalnya 100 juta. Maka saya wajib memotong PPh pasal 26. Pasal 26 tarifnya defaultnya 20% Mbak. 20%. Itu pokoknya intinya untuk wajib pajak luar negeri. Betul. Kita wajib pajak luar negeri. Nah, kawan pajak, pertanyaan berikutnya. Tadi sudah di-spill nih rincian masing-masing pajaknya dari 4E2, 22, 23, 15, kemudian 26. Nah, kalau misalnya wajib pajak ini ada bersinggungan dengan pajak pasal-pasal tersebut, apa yang harus dilakukan nih Mas Adang? Baik, nih. Jadi Bapak sekalian, kalau nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan pasal tadi, maka ya pertama dihitung. Hitungnya nggak perlu dihafal rumusnya, cukup dimasukkan di situ. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelaporan. Pelaporannya yang mirip dengan e-bookpot 2126. Buat bukti potong, kemudian posting, kirim lapor, selesai. Ya simpel itu sebenarnya Mbak. Mudah sekali kawan pajak ya. Jadi tadi sudah
PPh 21 pakai DJP online. Sekarang unifikasi juga sama di situ. Ada menunya. Jadi kawan pajak tinggal buat bukti potong. Kalau sekiranya bertransaksi dengan pasal-pasal tadi sudah disebutkan sama Mas Adang, itu kawan pajak tinggal buat bukti potongnya, kemudian buat pelaporan sebelumnya harus setor pajaknya dulu. Nah, semua step ini bisa dilakukan di akun DJP online di menu e-Bupot unifikasi tadi, gitu ya Mas Adang. Betul sekali. Kalau 21 tadi wajib kepada semua wajib pajak badan usaha yang memberikan penghasilan kepada karyawan. Betul. Kalau unifikasi ini melaporkan ketika ada kegiatan saja. Ada kegiatan. Salah satu pasal ada masuk, berarti saat itu jenengan wajib melakukan pelaporan SPT massal. Kalau ternyata tidak bersinggungan sama sekali, tidak ada kegiatan, berarti tidak wajib melakukan pelaporan. Tidak wajib melakukan pelaporan. Betul. Baik, kalau tidak ada, tidak perlu. Tapi kalau satu aja ada, wajib. Betul. Oke, yang diwajib dilaporkan ya berarti item yang berkaitan dengan wajib pajak badan usaha, seperti itu. Sangat mudah sekali, sudah 2 kewajiban perpajakan kita bahas. Yang satu tadi wajib bagi wajib pajak badan usaha kalau dia ngasih penghasilan tiap bulan wajib lapor maksimal tanggal 20 ya. Betul. Bulan berikutnya. Kalau unifikasi ini sepanjang perusahaan ada transaksi yang berkaitan dengan pasal-pasal unifikasi, maka wajib dibuatkan bukti potong, pelaporan dan juga penyetoran pajaknya sama maksimal juga tanggal 20 ya. Untuk penyetorannya tanggal 10 Mbak. Kalau penyetorannya mudahnya ini wajib untuk mengingat. Jadi kalau nyetor sendiri itu berarti tanggal 15. Misalnya PP 55 pasal 25 gitu. Tapi kalau menyetorkan miliknya orang lain kan pasal 42, 23, 26 kan menyetorkan orang lain ya Mbak. Itu bahasanya tanggal 10. Oke. Mau nyetor tanggal 10. Berarti itu ada di tanggal 10 ya. 10. Kalau 21 sama unifikasi itu tanggal maksimal 10. Pembayarannya tanggal 10. Baik, untuk pelaporannya maksimal adalah tanggal 20. Oke, kita next ke pasal berikutnya atau kewajiban berikutnya. Betul. Tadi sudah pasal 21, unifikasi sudah. Yang ketiga adalah SPT tahunan. Nah, ini agak ngeri-ngeri sedap. Soalnya banyak yang sudah punya NPWP ternyata nggak lapor SPT tahunan. Aduh gitu ya. Betul. Alasannya adalah, aduh kita kan belum ada kegiatan gitu, belum operasional, baru punya NPWP doang. Betul. Seperti itu. Padahal harus ya Mas Adang. Harus sekali. Jadi kalau pasal 21 unifikasi, ibaratnya perusahaan ini punya NPWP terus nggak melakukan apa-apa misalnya. Ya, daftar aja itu selesai gitu. Maka dia 21 nggak wajib, unifikasi nggak wajib. Tetapi untuk SPT tahunan wajib. Baik. Sepanjang masih aktif dan belum mengajukan permohonan non-aktif, maka tetap melakukan pelaporan setahun sekali. Oke, waktunya? Waktunya mulai 1 Januari sampai 30 April tahun berikutnya. Betul, kawan pajak nih, aduh, suka bikin gemes soalnya. Nah, ini sayang sekali, karena kalau nggak lapor itu dendanya aja 1 juta ya Mas Adang. 1 juta, padahal eman sekali Pak. Emang sayang banget kalau buat saya juga, aduh. Belikan bakso dan berapa banyak sekali kan? Iya, aduh eman-eman, padahal bisa buat muter lagi buat modal usaha. Padahal laporannya gampang apalagi kalau belum ada kegiatan lebih gampang lagi. Tetap wajib lapor kawan pajak, nanti tetap dilampiri laporan keuangannya minimal neraca dan laba rugi. Nah kalau nihil nanti berarti ngisinya boleh 0 aja gitu ya? Boleh, tapi kan kalau neraca seharusnya nggak 0 ya. Kalau laba rugi bolehlah 0 ya. Penghasilan biayanya masih 0 karena belum operasional ya. Tapi kalau neraca kan ketika mendirikan badan hukum tadi JV kan minimal ada harta kekayaan yang disetor. Ya itu ya minimal itu harus, jangan 0 kalau neraca. Iya, tapi intinya mudah. Berarti kawan pajak catat ini kalau bisa ditulis ini bold gitu. Kalau punya NPWP dan sepanjang dia aktif maka wajib untuk melakukan pelaporan SPT tahunan ya kawan pajak Januari sampai dengan April. Gitu. Mas saya boleh ngasih cheat sedikit kan? Boleh. Tips bonus. Jadi gini kawan pajak, ya namanya peraturan itu harus ditegakkan ya Mbak. Betul. Jadi misalnya kawan pajak sudah punya NPWP dan tidak laporan. Nah, karena ketidaktahuan Nah, maka nanti misalnya sudah dikeluarkan namanya surat tagihan pajak senilai 1 juta misalnya yayasan apa atau JV atau PT apa, kawan pajak punya hak mengajukan permohonan penghapusan sesuai pasal 36 Undang-Undang UP. Boleh nanti. Tetapi sekali lagi daripada repot. Ya, ini kan hak jenengan, kita keluar sanksi jenengan diberi secara aturan perpajakan dibolehkan untuk melakukan permohonan penghapusan. Cuman kan ya belum tahu nanti hasilnya. Ada effort lebih Mbak daripada harus seperti itu. Ya kalau bisa kita berusaha patuh untuk melakukan pelaporan. Kalau bingung gimana? Datang ke KPP. Pasti kita bantu. Kami siap membantu Anda loh. Itu
pengajuan boleh ya, tapi hasilnya juga kan kita nggak tahu ya, bisa diterima atau bisa tidak. Jadi masih gambling. Jadi orang muda kok ya, gampang kita bantu. Nanti pasti kita bantu untuk laporan SPT tahunannya. Seperti itu. Jadi sudah 3 SPT tahunan untuk badan usaha, SPT unifikasi, SPT masa PPh pasal 21 terakhir. Ini juga sebenarnya sudah kita buatkan sesi khusus di podcast ya, terkait kewajiban wajib pajak PKP, SPT masa PPN. Nah, sebenarnya PPN itu bagaimana Mas Adang? Siap. PPN itu singkatannya pajak pertambahan nilai. Kalau PPh tadi pajak penghasilan. Barangkali kalau ada yang belum tahu ya. Jadi, kalau PPN orangnya disebut dengan PKP, pengusaha kena pajak. Atau kita mudahnya gini aja, NPWP level lebih tingginya PKP gitu. Tidak semua tapi ya. Tidak semua orang yang ber-NPWP lantas dia PKP gitu enggak ya? Betul. Harus ada pengajuan. Betul. Untuk menjadi PKP itu bisa bersifat wajib ataupun opsional. Wajib kapan? Ketika omset sudah mencapai 4,8 miliar. Maka nanti maksimal tahun depannya, kan ada sedikit perubahan aturan Mbak itu, maka wajib melakukan pelaporan untuk dikukuhkan, bukan apa sih, wajib melakukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, atau nanti DJP bisa melakukan pengukuhan jabatan. Itu yang wajib. Omset di atas 4,8 miliar per tahun. Kalau di bawah itu tetapi membutuhkan, maka boleh mendaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP. Soalnya ada sih wajib pajak baru tapi sudah langsung menyampaikan kayaknya omset kita nanti tahun depan udah 4,8 nih gitu. Berarti sudah masuk sebagai wajib sebagai PKP tadi ya. Kalau yang belum opsional, kalau kalian pajak membutuhkan, lo butuh sebagai PKP. Itu sebenarnya larinya adalah butuh bikin faktur ya. Bikin faktur. Tapi akan kita bahas lagi. Jadi kalau sudah sebagai PKP, kemudian apa sih yang harus dia lakukan? Nah, gini, kalau siap PKP itu makanya kalau ada yang datang ke KPP konsultasi, kami selalu memastikan, Ibu omsetnya berapa? Omsetnya nggak ada Mas. Kalau nggak ada, kalau PKP pertimbangan dulu. Kenapa? Satu, PKP itu secara sanksi kalau nggak lapor setiap bulan 500.000 Mbak. Ini ya PPN tadi ya? PPN. Jadi kalau tenaga anggaplah gini, perusahaan besar omset di atas 4,8 pasti punya tenaga karyawan, staf yang akan bagian khusus untuk pelaporan, khusus perpajakan ada. Tapi perusahaan di bawah 4,8 miliar, mohon maaf, barangkali belum ada dana khusus untuk menghirir karyawan, mending cek dipertimbangkan difikirkan lagi gitu, urgensinya menjadi PKP itu. Saya mau cerita sedikit lagi nggak apa ya, pengalaman dia boleh. Jadi banyak sekali gini, daftar NPWP langsung daftar PKP padahal omsetnya belum jelas. Setelah itu operasi sebulan jalan, selalu ditinggal 2-3 tahun datang lagi ke KPP Mbak. Mbak tolong ini saya mau dapat proyek lagi. Kita cek dendanya 500.000 kali 3 tahun. Jadi mau nggak mau harus dibayar dulu. Jadi kawan pajak pertimbangan dulu. Kalau memang omset di bawah 4,8 dan tidak ada tim yang akan mau melakukan pelaporan, dipertimbangkan dulu. Tapi kalau memang walaupun omset di bawah 4,8 tapi siap-siap, nggak apa-apa gitu. Itu hanya wajib aja, boleh. Kita hanya mengingatkan. Iya, karena memang dari pengalaman banyak seperti itu ya. Banyak yang sudah merasa sudah PKP terus ditinggal. Aduh sedih banget kita. Karena nanti sanksi itu muncul ya masalahnya. Berarti dia kalau sudah PKP dia wajib lapor PPN setiap bulan. Terus juga dia setiap penyerahannya harus buat faktur pajak ya. Faktur pajak. Nanti cara buat fakturnya bisa kita bantu ya, kita ajarin dulu ya untuk wajib pajak badan usaha baru. Kalau baru PKP nanti bisa belajar di Helpdesk untuk gimana sih cara membuat faktur pajak. Nah itu juga harus tertib. Ya semua perolehannya ya, apa jualannya gitu ya, itu harus dibuatkan faktur pajak. Seperti itu ya Mas Adang. Betul, tidak boleh ya kalau kawan pajak sudah PKP, untuk pemerintah tak buatkan faktur, untuk swasta jangan seperti itu. Semuanya. Jadi kalau sudah mendeklarasikan sebagai PKP, maka transaksi kemanapun wajib memungut PPN. PPN itu gimana sih? Menambahkan 11%. Tarifnya 11% ya. Nanti ceklah di highlight kita di episode yang kayaknya sering dibahas PPN itu Mbak ya? Iya sering, udah pernah Mas Adang. Kayaknya sama Mas Adang juga, bukannya.
Oke, nanti itu kewajibannya paling lambat tanggal 30 bulan akhir bulan, Mbak. akhir bulan. Kalau pas akhir bulannya 31 ya 31. Kalau akhir bulannya 28 ya berarti 28. Akhir bulan ya, oke, akhir bulan berikutnya. Oke, kawan pajak, sudah kita tuntaskan pembahasan kita hari ini. Ternyata hanya ada 4. Hanya 4, tetapi ya lumayan gitu ya. Pertama adalah SPT PPh 21, SPT unifikasi, SPT tahunan yang saya highlight lagi boleh ya. Punya NPWP walaupun tidak ada kegiatan usaha, tetap wajib untuk lapor SPT tahunan seperti itu. Sepanjang NPWP-nya aktif. Betul. Oke. Kemudian terakhir adalah PPN, SPT masa PPN wajib bagi wajib pajak yang sudah mengukuhkan diri sebagai PKP. Begitu. Nah, kalau ada pertanyaan atau kurang jelas, bolehlah ya datang ke KPP Karanganyar. Kita selalu terbuka memberikan informasi kepada wajib pajak semuanya, atau juga boleh nanti WA atau DM di media-media sosial kita. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share postingan kita hari ini, dan juga jangan lupa untuk follow semua akun media sosial kita, karena kita selalu update informasi-informasi terbaru apa, termasuk kelas-kelas pajak yang akan kita laksanakan juga. Baik, terima kasih Mas Adang sudah hadir di Studio 528. Next boleh kita jadwalkan lagi tema-tema kayak Mas Adang sangat antusias. Iya, betul sekali. Saya juga senang nih. Kita nanti akan bahas terkait materi-materi yang lain. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.